Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Dan salah satu kenikmatan itu adalah alhamdulillah, pada hari ini kita semua berkumpul di masjid ini. Kita semua juga telah menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua benar-benar Idul Fitri dalam arti yang sebenarnya. Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah. Dan kita tahu fitrahnya manusia itu adalah laksana bayi yang baru dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasul. Maksudnya adalah bayi-bayi yang baru dilahirkan itu sama sekali tidak berdosa, karena mereka belum melakukan aktivitas apapun. Itulah sebabnya kita berdoa berharap mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan yang baru saja kita lewati, benar-benar kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah janjikan bahwa man shoma aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, atau ada riwayat lain, barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah apapun, puasa dan selain puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selain itu kita juga berharap agar apa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh juga benar-benar mencapai titik kulminasi, mencapai titik tujuan yang Allah tentukan di dalam ayatnya yang saya bacakan di awal tadi, di mana kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua, di samping kita terus berdoa, mudah-mudahan kita semua benar-benar
dengan selesainya Ramadan kita semua mendapatkan predikat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga semoga mampu mempertahankan predikat ini hingga kita dijemput oleh ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita perlu berburu menjadi al-muttaqin? Perlu mengejar predikat orang-orang yang bertakwa. Itu tidak lain dan tidak bukan karena dalam pandangan Allah kemuliaan seseorang, kemuliaan manusia hanyalah diukur dari takwanya. Itulah sebabnya kalau kita saat ini ditakdirkan oleh Allah memiliki banyak harta, menjadi kaya raya, kita tidak boleh dulu merasa bangga karena belum tentu kita mulia dalam pandangan Allah. Tetapi kalau kekayaan kita, harta kita justru sebaliknya kita pergunakan di jalan takwa, insya Allah orang-orang kaya itu takwanya justru bisa melebihi kita-kita yang orang biasa. Kenapa? Karena dengan hartanya mereka bisa beramal yang lebih besar. Baru-baru ini mungkin ada yang pernah dengar anak seorang Yusuf Hamka itu mu'allaf dan kaya raya. Karena saking kayanya dia sebarkan uangnya ke beberapa tempat untuk membangun masjid. Luar biasa. Itulah kelebihannya. Dan kita juga tidak boleh misalnya saat ini kebetulan ditakdirkan oleh Allah menjadi pejabat, menjadi penguasa, kemudian kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan kemuliaan. Belum kalau kita belum mengejar takwa. Tetapi para pejabat, para penguasa yang terus berusaha mengejar, berburu untuk menjadi al-muttaqin, insya Allah ketakwaan mereka, amal mereka akan lebih daripada kita-kita yang orang biasa. Karena satu kali mereka mengeluarkan kebijakan, bisa satu negara mengikuti kebijakannya. Ya misalnya ada kebijakan di Indonesia, pendidikan agama ya ditingkatkan. Semua seluruh Indonesia meningkatkan pendidikan agama. Itu kan pahalanya banyak. Beda kalau kita misalnya hanya sebut RT, sebut RW, sesuai situasi dan kondisinya. Hadirin kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Untuk mempertahankan takwa ini ada baiknya juga kita melihat beberapa konsep takwa. Cukup banyak kalau kita mau pelajari, mau kita hayati konsep takwa ini. Antara lain di dalam Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali setelah menggali Al-Quran, beliau mendapati setidaknya konsep takwa. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki 3 sikap. Ya. Yang pertama adalah ta'ah wal ibadah. Orang yang bertakwa itu taat dan selalu beribadah. Sami'na wa ata'na. Dengar, baca Al-Quran, baca hadis, dengar dari penceramah bahwa ini harus dilakukan, kita lakukan. Ini harus ditinggalkan, kita tinggalkan. Begitu juga tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah semata-mata. Jangan salah paham, yang namanya beribadah itu bukan semata-mata sholat. Jangan sampai karena beribadah terus kemudian siang malam sholat terus tidak pernah cari uang. Salah. Kita juga wajib mencari nafkah. Wajib hifdzun nafsi, menjaga agar kita tetap hidup. Itulah sebabnya kita diwajibkan juga untuk mencari nafkah. Tetapi dalam konteks ibadah di sini, meskipun kita beraktivitas duniawiyah, mencari nafkah, terserah sesuai profesi kita masing-masing. Ada yang jadi pegawai, jadi supir, pedagang dan sebagainya. Kalau kita niatkan ketika kita pergi mencari nafkah lillahi ta'ala karena Allah,
dengan uang yang saya dapatkan nanti untuk ongkos beribadah, maka itu juga termasuk ibadah. Supaya anak istri saya bisa kuat beribadah, anak-anak saya bisa menuntut ilmu nantinya untuk mengabdi kepada Allah. Tentunya di samping ibadah mahdoh kita kepada Allah, sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan. Tambah sholat-sholat sunnah kita. Kemudian konsep yang kedua kata Al-Ghazali, seorang yang muttaqin itu adalah al-khaufu ilallah. Harus punya perasaan takut kepada Allah. Ditakut di sini dalam artian takut kalau kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dosa dan maksiat kepada Allah. Maka ketika mau melakukan kemaksiatan, ingat Allah, takut, saya tidak jadi. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali adalah dziful qalbi. Orang yang bertakwa itu selalu berusaha membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya biasa sebagian ustadz, sebagian ulama menyebutnya di antara penyakit hati itu misalnya digabung dengan kata AIDS, angkuh, sombong, iri, ya, dengki. Ya. Itu diantaranya adalah penyakit hati. Penyakit hati juga adalah ketika kita mengamalkan sesuatu tidak dengan ikhlas, tidak bersih hati kita, karena amal-amal kita masih ada untuk hal-hal lain selain karena Allah semata-mata. Kaum muslimin rahimakumullah, konsep takwa menurut Al-Ghazali ini sebenarnya identik mirip dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Tetapi Sayyidina Ali menambah satu hal. Di samping 3 hal tadi, walaupun dengan kalimat yang berbeda, kalau Sayyidina Ali itu menyebutnya orang yang bertakwa itu wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian al khaufu ilal jalil, takut kepada Allah. Ar-ridho bil qalil, ridho, ikhlas meskipun seandainya Allah memberikan kita sedikit. Tetapi Sayyidina Ali tambah lagi satu, wastidadal liyaumir rahim. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang selalu berusaha mengumpulkan amalan-amalan untuk kepentingan akhirat kita. Dan ada juga konsep takwa yang mudah diingat. Ini disimpulkan oleh para ulama. Kalau kita mau tahu apa itu takwa, ingat saja huruf-huruf yang menyusun kata takwa. Dalam bahasa Arab itu takwa itu ada ta, qaf, wawu dengan alif. Alif bengkok, ya, itu alif sih sebenarnya. Ta itu orang yang bertakwa adalah tawadhu, merendah. Rendah hati, bukan rendah diri, beda. Rendah diri itu minder, tidak bagus. Tapi rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Meskipun kita ganteng, meskipun kita cantik, meskipun kita kaya, meskipun kita punya jabatan, meskipun banyak titel kita, tetapi kita tetap merendah. Tawadhu. Qaf, qanaah, orang yang bertakwa itu benar-benar hatinya itu menerima. Kita berusaha, punya cita-cita, ikhtiar, tetapi kemudian Allah mentakdirkan lain, maka kita ikhlas menerimanya. Wow, wirai, orang yang bertakwa juga harus bersikap hati-hati, tidak sembrono, tidak halal haram dimakan saja, tidak halal haram dilakukan saja, tidak, tapi harus hati-hati mana halal mana haram, kita harus pilih-pilih. Dan yang terakhir adalah alif, orang yang bertakwa terus memperbaharui iman kita, keyakinan kita. Hadirin hadirat jamaah sholaid yang berbahagia, untuk mempertahankan ketakwaan ini juga sesungguhnya kita diajarkan oleh bulan Ramadan selama sebulan. Gampangannya kalau kita ingin terus bertahan dengan derajat al-muttaqin, mari kita hidup-hidupkan apa yang kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan. Amalan apa saja? Misalnya di siang hari kita berpuasa. Puasa ini sebenarnya merupakan lambang pengendalian diri. Berpuasanya saja, tidak makan, tidak minum selama sehari, itu merupakan bentuk pengendalian
dari nafsu makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Meskipun nanti tidak puasa Ramadan lagi, tetapi kata Allah, silahkan makan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Kemudian kita juga tahu bahwa kita tidak ingin puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, kita juga harus mengendalikan hal-hal lainnya. Mengendalikan nafsu syahwat kita. Makanya meskipun suami istri sudah sah ketika sedang puasa, tidak boleh dulu melakukan hubungan suami istri. Ini bentuk lambang pengendalian hawa nafsu kita, nafsu syahwat kita. Kita juga perlu mengendalikan lisan kita. Jangan sembarangan bicara. Kenapa? Karena dosa lisan ini, lisan itu kecil tetapi bisa berbahaya. Bahayanya itu dunia dan akhirat. Gara-gara lisan kadang-kadang antar tetangga berkelahi dan ada yang baku bunuh. Naudzubillah. Suami dan istri gara-gara omongannya yang nyelekit, menyakitkan, kadang menjadi bercerai yang membuat rumah tangga berantakan. Belum lagi siksa-siksa di akhirat. Rasulullah pernah menyaksikan banyak sekali orang-orang disiksa karena lisannya ketika Rasul diberangkatkan oleh Allah Isra dan Mi'raj. Ada yang ditusuk ya dengan besi, kemudian dilempar, ditarik, diulur. Itu kata malaikat Jibril, wahai Rasul, itulah para istri, maaf ibu-ibu, ini kebetulan di neraka itu yang banyak sisa lisannya, karena lisan itu kebetulan perempuan, tetapi ini tidak menutup juga bagi laki-laki. Itu dimasukkan di dalam besi, kemudian dilempar, ditarik, diulur. Kata malaikat Jibril, itulah seorang istri atau sekelompok istri yang suka menyakiti suaminya dengan kata-katanya. Kadang kebaikan suami bertahun-tahun, hanya kesalahan sedikit dianggap tidak ada baiknya, kata Nabi. Kemudian ada juga orang yang tidak mengendalikan lisannya, disiksa, menggigit-gigit badannya, dimuntahkan lagi, digigit lagi, ditelan, dimuntahkan lagi. Itu adalah kelompok provokator, suka mengadu domba tetangganya, teman di kantornya, atau yang lain-lainnya. Orang lagi damai-damai disuruh berkelahi, itu provokator. Dan dosa yang ketiga adalah Nabi melihat banyak orang yang wajahnya berubah seperti babi dan badannya seperti keledai. Kata malaikat Jibril, itulah orang yang gampang sekali marah. Lisannya gampang sekali teriak memarahi orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan amalan-amalan lainnya di malam hari kita banyak. Ada qiyamul lail. Nanti tidak ada lagi sholat tarawih. Mari kita ganti dengan tahajud. Mari baca Quran kita teruskan. Mari kajian Al-Quran kita teruskan. Zakat, berbagi rezeki dengan yang lain juga mari kita teruskan. Insya Allah kalau semua amalan-amalan Ramadan itu kita pertahankan meskipun Ramadan sudah usai, insya Allah kita semua akan berhasil mendapatkan predikat takwa dan kita semua akan mendapatkan kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.